adalah tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang merupakan titisan dari Bathara Wisnu dari masa ke masa. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Sri Maharaja Kanwa atau Prabu Pakukuhan merupakan titisan dari Bathara Wisnu, putra dari Sang Hyang Rudra dan cucu dari Sang Hyang Tunggal. Bathara Wisnu menitis ke Prabu Pakukuhan guna mengemban tugas dari Bathara Guru. Dalam pewayangan Jawa, Sri Maharaja Kanwa atau Prabu Pakukuhan ditugasi oleh Bathara Guru untuk menyebarkan tatanan dalam kehidupan beragama di masyarakat. Tatanan dalam beragama itu antara lain sebutan penghulu, penanda diri, ibadah pemujaan, tapa brata, laku diri, hari raya, larangan, wewenang, wasiat, mengurus kematian, dan juga kenduri keselamatan. Berikutnya Sri Maharaja Suman atau juga dikenal sebagai Sri Bathara Narasingha, juga termasuk salah satu titisan dari Bathara Wisnu di zaman Wiracarita Ramayana. Penjelmaan dari Bathara Wisnu yang digambarkan sebagai sosok bertubuh manusia, namun berkepala singa, biasanya dengan 4 tangan atau lebih. Bathara Wisnu menjelma dalam diri Narasingha guna menumpas keangkara murkaan di zaman itu, yaitu melenyapkan pendiri sekaligus raja pertama dari negara Alengkadiraja, Prabu Hiranyakasipu, di mana Prabu Hiranyakasipu tidak terkalahkan oleh binatang, jin, manusia maupun dewa, kebal dari segala jenis senjata dan racun, tidak bisa mati di pagi, siang maupun malam. Sungguh anugerah yang luar biasa hebat dari Bathara Guru. Namun sayang, karena dikdaya dan tak terkalahkan, Prabu Hiranyakasipu malah bersifat angkara murka. Nah, Bathara Wisnu tidak kehabisan akal, maka lantaran Narasingha merubah wujud menjadi manusia berkepala singa, lalu membunuh Prabu Hiranyakasipu menggunakan kuku pada waktu senja. Gugurlah penebar angkara murka saat itu, yaitu Prabu Hiranyakasipu. Resi Wisnungkara adalah salah satu titisan Bathara Wisnu juga. Masyhur namanya di zaman Ramayana, merupakan pertapa dari bangsa raksasa, namun bertugas mengajarkan kebajikan pada bangsanya. Tentu tugas yang sangat berat, karena pada dasarnya bangsa raksasa berjiwa angkara murka. Jadi Resi Wisnungkara adalah cikal bakal dari para bangsa raksasa yang berwatak luhur.
Selanjutnya adalah Arjuna Sosrobahu, merupakan titisan dari Batara Wisnu di era Ramayana juga. Raja dari Maispati, pernah mengalahkan raja raksasa dari Alengka juga, yaitu Rahwana. Namun karena suatu alasan, sebelum gugur Batara Wisnu sudah meninggalkan Arjuna Sosrobahu. Arjuna Sosrobahu gugur saat bertempur dengan Rama Bargawa atau Rama Parasu karena hantaman kapak dari Rama Parasu. Masih di zaman Ramayana adalah Sri Ramawijaya, titisan dari Batara Wisnu yang selanjutnya. Tokoh pewayangan Ramayana yang paling terkenal, istrinya bernama Dewi Sinta, yang terkenal akan kecantikan dan kesetiaannya. Bertugas menumpas keangkaramurkaan dari Rahwana, sekaligus memboyong Dewi Sinta yang merupakan titisan dari Batari Sri. Atas bantuan dari Hanuman, Ramawijaya mampu mengalahkan keangkaramurkaan dari Rahwana. Memasuki zaman Mahabharata, ada tokoh pewayangan yang sangat terkenal sebagai Awatara Wisnu atau titisan Batara Wisnu, adalah Narayana alias Sri Batara Krishna, tersohor namanya di era Mahabharata. Peran terbesarnya adalah sebagai otak percaturan dalam perang saudara Bharantayuddha Jayabinangun, perang antara Pandawa melawan Kurawa, sang pengatur dari hampir semua skenario perang, karena mengetahui semua isi dari kitab Bharantayuddha atau kitab Citapsara. Seperti halnya Arjuna Sosrobahu, sebelum gugur, Batara Wisnu juga sudah meninggalkan Krishna. Diceritakan Narayana atau Krishna gugur karena tidak sengaja terkena anak panah nyasar dari seorang pemburu. Sementara di zaman Wayang Madya adalah Prabu Airlangga, Prabu Jayabaya, dan Prabu Anglingdarma yang secara berturut-turut adalah titisan dari Batara Wisnu di masing-masing generasinya. Di zaman ini sudah memasuki tahun Masehi, jadi sudah cukup banyak sumber sejarah yang menceritakan raja-raja Nusantara tersebut. Sementara untuk titisan dari Batara Wisnu yang terakhir di zaman pewayangan Jawa adalah Prabu Damarwulan.
Nah pemirsa, demikianlah tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang merupakan titisan dari Bathara Wisnu dari masa ke masa, mulai dari zaman Ramayana, Mahabharata, sampai Wayang Madya. Dan mungkin ada yang terlewatkan di masing-masing zamannya. Karenanya silahkan komentar untuk melengkapi kekurangan dari video ini. Subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Semoga menambah wawasan, semoga terhibur, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.